Halo sahabat spill novel Donghua, kita akan membahas cerita Donghua berjudul 100.000 tahun pemurnian Qi. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Untuk membuat saya semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan alur cerita video ini. Ada begitu banyak orang yang mencari kematian. Su yang mencibir, bagaimana dengan periode Yuan Ying? Di depannya, ada semut. Su yang samar-samar mengulurkan jarinya dan bertabrakan dengan belati kipas lipat pengunjung. Tidak ada ledakan yang menghancurkan bumi, dan kipas lipat serta belati dari orang yang datang langsung berubah menjadi partikel pasir dan menghilang di udara. Engah. Dia memuntahkan seteguk darah, dan saat dia berlari ke jari Su Yang, dia sepertinya telah menabrak gunung besar. Tulang dan rambut di sekujur tubuhnya retak dan terbang keluar dan menabrak dinding. Bang! Setelah jatuh ke tanah, meridian orang yang masuk hancur total, tulangnya retak, dan dia sudah menjadi orang yang sekarat. Faktanya, ini adalah hasil dari retensi tangan Su Yang. Jika tidak, Su Yang dapat membiarkannya menghilang di tempatnya tanpa meninggalkan sedikit pun jejak di dunia. Bagaimana mungkin? Kapan Qizhou memiliki karakter yang begitu kuat? Pria itu bergumam pada dirinya sendiri, dan wajahnya yang pucat pasi tidak dapat mempercayainya. Namanya Deng Xuan dan dia dari markas besar masyarakat Lingbao. Dia sudah memiliki basis kultivasi awal dari masyarakat Lingbao, dan ditunjuk oleh masyarakat Lingbao untuk membantu Sang Shuangtian. Deng Xuan, yang datang ke asosiasi lelang Lingbao, secara alami memandang rendah Qizhou kecil. Menurutnya, mungkin ada seseorang yang kuat di tempat sekecil itu, mengabaikan peringatan Sang Shuangtian, dan dengan berani menginjakkan kaki di Tianlanzong untuk memprovokasi. Su yang berjalan perlahan ke Deng Xuan dan menatap Deng Xuan. Niat membunuh meresap di matanya. Jangan bunuh aku. Tatapan Deng Xuan runtuh seperti ini, tatapannya sedingin es, seolah-olah dari neraka Jiuyo. Apakah ini benar-benar pandangan yang dimiliki manusia? Maafkan aku, untuk hidupku, aku akan memberitahumu, apa yang aku tahu. Kata Deng Xuanyu tak jelas. Kamu memberitahuku? Tidak perlu. Su yang mengeluarkan senyum kejam, dan sebuah tangan langsung berada di kepala Deng Xuan. Detik berikutnya, Deng Xuan membuat lolongan paling menyedihkan dalam hidupnya. Ini adalah metode yang mengandung jiwa, metode jahat yang dikenali oleh 3 alam, dan dapat menelan sinar jiwa orang lain. Ketahui semua masa lalu kehidupan orang itu. Mereka tidak hanya akan menanggung rasa sakit yang hebat jika dibujuk, tetapi mereka akan mati dalam 3 menit setelah kehilangan seberkas jiwa. 3 menit kemudian, Su yang membuang Deng Xuan, yang telah kehabisan nafas, dan menoleh ke Ling Qingshu dan berkata, tunggu aku di Zhongmen. Aku akan kembali saat aku pergi. Dia melemparkan sebotol pil lagi ke Ling Qingshu, dan berkata, ini adalah pil penyembuh. Kamu bisa memakannya secara terpisah. Leluhur, kemana kamu akan pergi? Ling Qingshu berdiri dengan keras dan bertanya. Akan merepotkan untuk menemukan lelang Lingbao. Kata-kata Su yang penuh dengan niat membunuh. Setelah mencari jiwanya, Su yang tahu bahwa pria itu baru saja dikirim oleh lelang Lingbao. Awalnya, lelang Lingbao tidak mengganggunya, Su yang tidak berencana mengganggunya dengan lelang Lingbao. Namun, orang-orang di pelelangan Lingbao ini benar-benar menyerang murid Tianlanzong, membuat Su yang tak tertahankan. Meskipun dia kuat, dia tidak bisa melindungi begitu banyak murid Tianlanzong sepanjang waktu. Kalau begitu, biarkan lelang Lingbao menghilang. Kota Qizhou, di lantai lelang-lelang Lingbao, pedang premium sedang dilelang dengan ayunan penuh. Pedang Yuanwo, 1000 batu roh. Apakah ada yang menawarkan harga lebih tinggi? Orang yang memimpin pelelangan adalah seorang lelaki tua dari periode Jin dan dia bersemangat, dan harga 1000 batu roh dilelang untuk pedang berkualitas tinggi sudah dianggap sebagai harga tinggi. Untuk pertama kalinya, 1000 batu roh. Kedua kalinya, 1000 batu roh. Palu kayu kecil yang diangkat oleh lelaki tua itu diangkat tinggi-tinggi dan akan menyerang. Seorang pria muda berdiri dengan gembira, dan setelah persaingan yang sengit, dia masih lebih kaya. Bahkan ada lebih banyak kesombongan di mata orang lain. Ketiga kalinya, 1000 batu roh, jadilah. Tunggu, saya akan menghasilkan 10.000 batu spiritual. Tepat saat lelaki tua itu hendak memberikan palu, tiba-tiba sebuah suara malas datang dari kotak tepat di tengah pelelangan. Diam. Semua orang melihat kotak itu, pedang yang terlalu mahal untuk 1000 batu roh, dia membayar 10.000, tidak main-main. Dia sangat senang sekarang, dengan wajah pucat dan kepalan tangan.
Sebenarnya, dia berkata, itu hanya pedang roh, dan itu benar-benar ditawarkan dengan harga tinggi, dia tidak akan berbicara omong kosong. Wajah yang memimpin lelang itu kental dan berkata, teman-teman di dalam kotak, tidak ada lelucon di pelelangan. Karena mereka mengatakannya, mereka harus membelinya dengan harga itu. Hehe, ada apa? Apa kau memehkanku? Ku bilang 1 batu roh, lalu 10.000 batu roh. Orang di dalam kotak itu berkata, dengan kata-kata yang samar, itu semua berpura-pura bahwa Tuhan tidak membutuhkan uang. Nah, karena para pengganggu mengatakan demikian, apalagi yang bisa dikatakan orang lain? 10.000 batu roh untuk pertama kalinya. 10.000 batu roh untuk kedua kalinya. 10.000 batu roh. Aku keluar, 20.000 batu spiritual. Tiba-tiba, kotak lain keluar dengan suara malas. Seluruh situs lelang benar-benar sunyi, memperhatikan kedua kotak ini. Orang tua yang memimpin pelelangan juga menyadari bahwa situasinya sepertinya tidak benar, jadi dia buru-buru memanggil seseorang dan mengatakan sesuatu dengan suara rendah di telinganya. Mendengar ini, pria itu menghilang di lokasi pelelangan. Di dalam kotak, Su yang sedikit mengangkat alisnya. Ada orang yang datang untuk bersaing dengannya. Ini sangat menarik. Benar, orang yang baru saja mengatakan 10.000 yuan adalah Su Yang. Dia datang ke sini untuk menemukan pelelangan Limbao bermasalah. Dia tidak berniat menggunakan harga ini untuk membeli harga yang dia katakan. Menarik, sangat menarik, tapi aku tidak tega bermain denganmu sekarang. Su yang tersenyum jijik, dan perlahan mengeluarkan angka. Saya memiliki 100.000 batu spiritual. Orang tua yang memimpin pelelangan pingsan karena kegirangan. Orang di dalam kotak itu adalah seorang tiran lokal yang super, atau dia tidak menaruh perhatian pada lelang Lingbao mereka dan sedang bermain di lelang Lingbao. Beberapa pembudidaya panggung jin dan mengelilingi kotak tanpa sadar. Orang tua yang memimpin pelelangan menjual pedang kelas tinggi ini seharga 100.000 batu spiritual, mengangkatnya untuk dipajang, dan kemudian bertanya 3 kali berturut-turut. Tidak ada yang setuju kali ini, dan Su yang berhasil melelang pedang dengan 10.000 batu roh. Orang tua yang memimpin pelelangan secara pribadi mengirimkan pedang ke kotak Su Yang. Tuanku, pedangmu. Orang tua itu menyerahkan pedang itu kepada Su Yang dengan hormat. Dia mengangkat kepalanya dan melirik, bergumam di dalam hatinya. Ini, kenapa terlihat familiar? Su yang mengambil pedang itu, kilatan api menyala di tangannya, dan pedang itu berubah menjadi abu. Kamu. Orang tua yang memimpin pelelangan terkejut dan bertanya dengan dingin, siapa kamu yang datang ke pelelangan Limbao untuk memprovokasi kamu? Saya pikir kamu tidak sabar. Menggabungkan masalah barusan, lelaki tua yang memimpin pelelangan secara alami menebak bahwa Su yang tidak ada di sini untuk melelang harta, tetapi untuk memprovokasi dia. Saya Su Yang, saya mendengar bahwa Lingbao Anda ingin membunuh saya.